kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan sembah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami masih boleh ada sampai saat hari ini Bapa. Ini semua karena kasih karunia-Mu, berkat kemurahan-Mu yang begitu besar terhadap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah tibakan Bapa di tempat ini Bapa dengan selamat Bapa, tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, sehingga kami yang datang Bapa pulang boleh dipuaskan, boleh disegarkan dan boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa Tuhan Kau membalasku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
ada sukacita. Amin. Mari ramaikan tangan yang percaya Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian tiada berkesudahan. Mari kita sama-sama akan tepuk tangan kita. Kembali puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Bagi yang bertugas menjalankan dipersilakan.
baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Kami hidup hanya karena kasih-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi alasan kami untuk hidup. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih setia, anugerah dan pertolongan, pemeliharaan, perlindungan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dari hari ke hari sampai hari ini, Engkau memungkinkan kami kembali seberapa yang ada jemaat-Mu menghampiri Engkau, datang kepadamu. Kami perlu Engkau, kami haus lapar akan Engkau Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa dan kami binasa. Di dalam Engkau kami mendapatkan segala-galanya, karena Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami semua yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Itu sebabnya kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami kepadamu, di mana kami sebentar akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami mampu untuk menerima kebenaran firman-Mu yang
memberikan pemahaman dan pencerahan dalam hidup kami. Kami mempersiapkan segenap hidup kami. Urapi telinga kami untuk mendengar, pikiran kami fokus kepada Engkau dan hati kami terbuka untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Engkau memberkati ibadah kami, memimpin, ambil alih seluruh Tuhan acara ini dari awal sampai selesainya. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan haleluya. Kok agak loyo? Haleluya. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan mendengar firman Tuhan, penyataan Tuhan, isi hati Tuhan, rencana kehendak Tuhan bagi kita semua. Jadi kami mau lanjutkan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu berakar dalam kasih Kristus, saat ini adalah bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Ya, kita akan baca di Efesus pasal 3 ayat 16-17 dan pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 3 ayat 16-17, pasal 4 ayat 13 sampai 15. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Pasal 4:13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih itu, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, di mana kita tidak cukup hanya berakar dalam kasih. Akar itu yang membuat pohon itu bisa hidup, bisa tumbuh dan berbuah. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang berakar dalam kasih Yesus. Saudara, berakar dalam kasih. Bagaimana supaya kita bisa berakar? Selanjutnya kita suka akan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan mengandalkan Tuhan, sehingga akar itu bisa bertumbuh, akar itu bisa merambat, dan tumbuhan itu bisa hidup dengan subur. Aku kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan atau mengingatkan kita kembali kepada kita bahwa dalam pembacaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dalam ayat tadi menguatkan, meneguhkan, ya, iman kita kepada Kristus, sehingga oleh iman itu kita akan berakar dalam kasih Kristus dan bertumbuh serta berbuah di dalam kasih itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus di sini dikatakan, yaitu Rasul Paulus mengingatkan oleh karya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, membuat kita itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Berbicara mengenai saudara tinggal di dalam kasih Yesus, agar Roh Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kita, menjadikan kekesenangan kita ini menjadi kuat, kokoh, tidak mudah tergoyahkan, tergeserkan oleh apapun.
baik itu panas terik, justru membawa akar itu mencari air, merambat ke bawah. Dan angin itu membuat pohon itu bisa bertumbuh dengan subur. Jadi saudara kasih, mengenai berakar, bertumbuh dan berbuah, ini adalah suatu proses. Proses seumur hidup. Proses seumur hidup, saudara kasih. Nah, sekarang kita akan lihat tanda pohon itu hidup. Tanda pohon itu hidup, saudara. Ya, ini yang pertama. Tanda pohon itu hidup. Kembali saya ulangi bahwa kehidupan kita ini diumpamakan seperti sebuah pohon yang ada akarnya, merambat dekat air, yaitu air kehidupan adalah Yesus Kristus. Jadi kalau sudah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, maka saudara akan hidup. Meskipun panas terik, tidak akan membuat layu daun, tidak akan membuat rontok itu buah, karena dekat dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dengan kasih dan Yesus Kristus, saya akan baca firman ayat Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Perikopnya pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Di sini dikatakan pohon. Saudara, kita lihat pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek, yang buruk juga akan menghasilkan buah yang buruk. Saudara, di sini katakan saudara semak duri tidak akan mungkin menghasilkan berbuah pohon ara. Demikian pula saudara kasih, duri-duri tidak akan menghasilkan anggur. Jadi pohon itu dikenal, diketahui dari buahnya. Dari buahnya. Saudara, sekali lagi, pohon dikenal dari buahnya, bukan dari daunnya, saudara. Buah, saudara kasih, ya. Jadi di sini dituntut hidup kita, diminta hidup kita bukan hanya mengeluarkan daun, tetapi buah. Satu saat Yesus berjalan pagi-pagi hari lapar. Yesus sebagai manusia nangis, tidur, lapar, capek, lelah. Merasakan, makanya Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Pada pagi-pagi lapar. Dan pada perjalanan dia menemukan sebuah pohon ara. Kalau lapar tentu harus makan. Jadi buah itu rupanya untuk dimakan, dinikmati. Ternyata saudara, dari jauh pohon itu tumbuh subur. Daunnya hijau, bahasa Jawa ini ngerembuyung. Tapi ternyata waktu didekati tidak ana buah.
Saudaraku, Yesus katakan, Yesus cuma mengatakan, wis ojo uah selawah-selawah, jangan kamu berbuah selama, cuma ngomong begitu. Ternyata pada pagi hari pohon sudah kering. Ada perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan juga, seorang yang mempunyai pohon anggur. Di tengah pohon anggur itu, saudara, di luar pohon anggur ada pohon ara, diambil, dicabut, ditanam di tengah-tengah pohon anggur itu. Dan orang yang menanam ini dia akan kembali, pada waktu kembali dia inginkan buah. Setelah ditanam 3 tahun lamanya, yang menanam ini ingin kembali ingin mendapatkan buah, tetapi tidak berbuah. Terus dia katakan sama penggarap kebun itu, percuma dia hidup. Berarti orang Kristen tidak berbuah itu percuma, tidak ada gunanya, tidak berguna, tidak bermanfaat. Tebang saja. Tapi penggarap kebun ini, burui Tuhan ini, jangan Tuhan, coba saya mau cangkul tanahnya, mau saya beri pupuk, tunggu tahun depan, kalau tidak berbuah silahkan tebang. Baik itu 1, 10, 100, kalau tidak berbuah ditebang, karena hidup percuma. Dan kasih dan miskin buah. Jadi bukan daun, memang daun itu dibutuhkan untuk dapat yaitu di mana pohon itu bisa berbunga dan berbuah, tetapi buah yang diinginkan. Saudaraku kasih dalam Kristus, demikian pula kita. Kalau tahun yang lalu kita tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan, masih ada kesempatan. Tunggu Tuhan. Rupanya penunggu kebun itu begitu luar biasanya, sabarnya luar biasa. Saya masih mau merawat Tuhan, saya mau cangkul tanahnya, dan saya mau kasih pupuk. Jadi masih ada kesempatan. Tuhan itu memberi kesempatan. Kesempatan itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan selalu bermurah hati. Haleluya. Tapi jangan disia-siakan. Kemurahan Tuhan, kesempatan jangan disia-siakan. Tuhan banyak memberikan kemurahan, kesempatan, tapi disia-siakan. Jangan sampai seperti Fir'aun. Tuhan memberikan kemurahan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10, datanglah hukuman. Kesempatan disia-siakan. Waktu zaman Nuh, Tuhan memberi kesempatan 120 tahun. Saudara, bangsa itu untuk sadar dan bertobat, untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi justru semakin hari semakin jahat. Maka setelah batas waktu yang Tuhan berikan, hukuman yang terjadi. Saya kasih biarlah kalau Tuhan masih beri kesempatan, kita masih bernapas, kita masih hidup, kesempatan jangan kita sia-siakan. Amin. Jangan sia-siakan keselamatan itu. Tuhan memberi kesempatan banyak waktu. Tuhan memberikan kesempatan yaitu 6 hari untuk kita bekerja. Tuhannya minta 1, bukan 1 hari. Ya, boleh katakan 2 jam dalam ibadah. Bagaimana saya dan saudara? Masih kurang 6 hari Tuhan memberikan waktu? Banyak orang Kristen yang masih kurang. Serakah dengan waktu. Bukan uang tapi waktu. Semua diambil. Saudara, orang Kristen yang mengetahui firman Allah, mengetahui arti ibadah, mereka tidak akan menyia-nyiakan. Amin. Saya mulai melayani di sini, saya mengajar pada jemaat. Dulu kalau waktu musim panen dan musim tanam yang ibadahnya beberapa ekor, maaf. Itu domba, saudara, kau bilang domba loh, gak salah kalau domba itu ekor. Beberapa gelintir. Saya mengajar. Coba hargai hari Sabat. Jadi kalau tanam jangan hari Sabtu, kalau tidak selesai nanti kan Minggu. Hari Senin didoakan dulu, berdoa dulu, undang Tuhan dulu.
Janji Tuhan pasti digenapi. Amin saudara. Saya katakan kalau ingin tanaman saudara nanti tumbuh dengan subur, buahnya banyak, berlipat-lipat, turut firman Tuhan. Saya ngajang giring, lama-lama mereka mau. Saudara, setelah mengutamakan Tuhan pada waktu tanam, segala sesuatu kita lakukan dalam nama Yesus. Tidak usah pakai cok bakal. Cok apa lagi saudara? Cok bakal, ya. Tidak dadi-dadi, bakal kan ya. Tidak dadi-dadi saudara. Cukup berdoa, tidak usah bakar menyan, tidak usah pakai cok bakal. Cukup berdoa. Doa itu adalah, yaitu tadi, kemenyan yang dibakar itu doa. Berdoa. Kalau mau saya berdoa sendiri, kalau tidak panggil saya mau berdoa. Supaya saya ingin jemaat diberkati. Akhirnya mereka nurut saudara. Dulu ada di Sepandi, ada di Kali Putih. Lantas tantangannya besar. Wong Jawa itu gak oleh ngilangno ular-ulare wong tua. Ular-ular itu apa saudara ya? Harus ini ngobong menyan itu utama tantangan. Tapi mereka malah percaya firman. Amin saudara. Dan ternyata diberkati Tuhan. Akhirnya semua sampai sekarang ditiru saudara. Tidak usah ini, tidak usah itu, hasilnya lebih baik. Dia katakan loh, Bapak itu tidak pernah pakai ini tapi hasilnya bagus, ya tanamannya bagus. Akhirnya ikut-ikutan. Amin saudara, jangan saudara ikut dunia. Justru saudara yang nulari dunia kebenaran itu. Amin saudara. Haleluya. Nah, sampai di mana tadi? Lali aku saudara. Tidak, ini hanya intermezzo saja. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Jadi saudara kasih bukannya tadi dikatakan ini masih ada kesempatan, jangan kita sia-siakan. Kalau sudah percaya firman itu pasti digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini yang dituntut buah, yaitu ada beberapa hal saudara kasih, ya buah, ya. Tandanya pohon itu hidup, pohon itu sehat. Bukan hanya mengeluarkan daun, bukannya bunga-bunga bisa gugur, daun bisa gugur, tidak bisa buah. Tetapi tandanya kehidupan orang Kristen seperti pohon tadi, ya tandanya saudara kasih bahwa pohon itu berbuah. Ya, yang pertama tandanya terjadinya suatu kehidupan. Kristen yang hidup, mesti Kristen itu mengeluarkan buah. Amin saudara. Tandanya ada kehidupan. Hidup orang Kristen, saudara kasih, hidup oleh percaya. Ya, selanjutnya tanda kehidupan orang Kristen, pohon itu berbuah. Berarti tandanya pohon itu yaitu bertumbuh. Bertumbuh arah ke atas bukan ke bawah. Kalau akar ke bawah, ini bertumbuh berarti ke atas. Berbuah itu sudah ke atas. Ya, kehidupan bertambah-tambah. Apa yang bertambah? Doanya, ibadahnya, pujiannya. Halo? Baca Alkitab. Bertumbuh. Supaya kita bisa bertumbuh, banyak berdoa, banyak beribadah, banyak dengar firman dan baca firman Tuhan. Selanjutnya saudara kasih, bahwa berbuah ini tanda pohon itu, yaitu ada dikatakan kematangan. Kematangan hidup orang Kristen, berarti orang Kristen itu dewasa. Tanda bahwa yaitu kehidupan orang Kristen itu dewasa. Buah ini dewasa, mendewasakan kita, bukan lagi kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu selalu diingatkan, selalu disuruh, tidak ngerti saudara. Tapi dewasa tidak usah disuruh, tidak usah diingatkan, mereka mengerti. Dewasa rohani, beda dengan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak dalam Ibrani pasal 5 ayat terakhir dan ayat pasal yang ke-6 itu selalu inginnya itu bubur. Makanan yang lunak, ya kan?
Kalau anak-anak, semua anak-anak itu satu yang mereka suka, semua paling suka apa itu? Kerupuk. Ya kan? Makan kerupuk. Tidak ada gizinya, tidak ada nutrisinya, saudara. Nah seperti itu anak-anak. Anak-anak punya keinginan, kalau tidak dituruti, ngamuk, porek. Orang Kristen yang suka tersinggung, ngamuk, porek, ngambek, itu berarti Kristen yang anak-anak. Dewasa enggak? Dalam firman Tuhan, dewasa ini dia ingin selalu makanan yang keras. Mam, kalau enggak ono sambel rasanya gak lego. Betul? Saudara, lalu pakai sambel. Ya, makanan-makanan yang keras. Jadi Kristen yang dewasa itu tandanya dewasa, dengar firman Tuhan apapun saja dia bisa terima. Makin tertemplak dalam puji Tuhan, haleluya. Betul? Halo? Firman Tuhan pedas keras, firman Tuhan tajam. Oh terima kasih karena dewasa. Bukan yaitu makanan yang lunak bubur. Dan anak-anak selalu ingin manja, dilem, disanjung, digendong terus. Saudara, bagaimana kalau sebesar Grace ini terus digendong terus sama ibunya? Wong besar Grace sama ibunya, terus didulang masih disuapi. Kalau tidak disuapi tidak makan, selalu dimanja. Itu anak-anak. Tapi dewasa tidak. Waktu lapar dia ambil makan sendiri. Amin. Harus dia ambil. Dia ngerti pekerjaan, tidak usah disuruh, saudara. Itu dewasa, kematangan. Selanjutnya, saudara kasih, ya, di sini dikatakan bahwa buah merupakan tanda. Tanda hidup Kristen yang dewasa itu berbuah. Dewasa. Itu yang keempat, yang terakhir kita terus saja saudara, tanda ya derajat hidup baru. Itu kehidupan orang Kristen yang seperti tumbuhan tadi yang berbuah. Ada beberapa buah dalam Alkitab. Yang pertama, buah pertobatan. Berbicara tobat, saudara, orang yang biasanya khotbah pertobatan itu banyak orang yang tidak senang. Tapi khotbah kalau percaya Yesus kamu nanti diberkati, itu khotbah tentang teologi kemakmuran. Gereja Pantekosta di Indonesia tidak pernah ngajar itu. Saudara, kalau saudara percaya Yesus tidak pernah ngajar pasti diberkati, pasti enak, pasti kaya. Oh tidak. Firman Tuhan kepikul salib dan sangkal diri. Dan Tuhan pun tidak pernah menjanjikan itu. Meskipun janji Tuhan dikenapi. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Ibadah dulu. Berakit-rakit dulu. Betul saudara? Nanam dulu. Menderita dulu baru kemuliaan. Berkat kita terima. Matius pasal 3 ayat 8. Dan Lukas pasal 3 ayat 8. Buah pertobatan. Jadi orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, berbuah saudara, ini pertobatan itu adalah suatu perubahan hidup. Kalau dulu hidupnya peteng gelap, sekarang jadi terang. Amin. Kalau dulu suka nyolongan, suka bohong, suka mencuri, saudara, sekarang suka memberi. Amin. Ya, itu. Kalau dulu malas ibadah, malas, sekarang jadi rajin, jadi giat. Itu bertobat, ada perubahan. Saya katakan orang yang tidak bertobat itu hidup dalam dosa, gelap peteng. Tapi kalau sudah bertobat menjadi terang. Amin saudara. Hidup saudara jadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi orang bertobat-tobat itu ya tobat. Bertobat, kata-kata tobat. Basa Jawa ini kapok.
Jangan kapok Lombok, saudara. Ya, tahu saudara. Hari Minggu bertobat, Senin sampai Sabtu kumat. Sing judi tambah ndadi, sing pendem tambah nemen. Halo? Tapi saudara namanya bertobat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, seterusnya, amin. Karena berbuah itu meningkat ke atas, bukan turun. Saya tidak akan lama-lama tentang bertobat. Buah yang kedua adalah buah kebenaran. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pertobatan hidup perubahan membawa kepada kebenaran. Urip bener, berlaku bener, uripku sing bener. Saudara tahu ya kata-kata bener di sini. Enggak akan menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, tapi lurus jalannya. Seperti Nuh, seperti Ayub. Hidup benar, hidup jujur, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup saleh, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Nah itu hidup benar. Yang hidup benar saja tidak luput dari pencobaan, apalagi yang tidak benar. Saudara, ya, tetapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, meskipun ada kesulitan, tantangan apapun, saudara tidak akan tergoyahkan. Itu hidup benar. Ujian dan pencobaan yang dihadapi oleh Ayub luar biasa. Sebelum dan tidak ada orang yang mengalami pencobaan, tapi Ayub goyah tidak. Dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya diizinkan oleh Allah, sehingga Tuhan tidak pernah membiarkan. Jadi ada buah kebenaran. Kalau saudara sebagai orang yang hidup benar mana? Yaitu dalam berkata-kata benar, bertingkah laku benar, berpikir benar. Saudara, itu semuanya benar. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan Jadi kalau saudara, buah kebenaran membawa saudara untuk masuk surga. Amin. Yang ketiga, buah pengudusan. Roma pasal 6 ayat 22 sampai yaitu 25. 22. Dari 20. Saudara, di situ ada buah pengudusan. Saudara, hasil daripada dibenarkan, saudara maka hidup dalam kekudusan. Hidup kudus. Mengapa? Petrus mengatakan Allah kita itu Allah yang kudus, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Dan tadi saya katakan dari awal tadi bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan kita untuk hidup dalam kekudusan. Mengapa kita harus hidup kudus? Kalau saudara tidak mau masuk surga, tidak usah saudara. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Katanya gak apa-apa, gak mlebu swarga nang emper-emper, melihat saja tidak bisa. Haleluya. Kekudusan perlu dalam hidup kita. Yang keempat, saudara kasih, yaitu buah terang. Tadi dikatakan saudara dulu gelap, sekarang jadi terang. Ada buahnya. Kalau sudah hidup dalam terang Kristus, apa buahnya? Itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu dalam hidup saudara. Makanya bagi orang yang percaya kepada Yesus yang telah diselamatkan, maka orang Kristen itu mesti baik. Karena apa? Di dalam Kisah Rasul dikatakan disebut Kristen itu karena baik. Kristen baik selain baik, dia orang yang beriman, hidup dalam pimpinan kekuasaan Roh Kudus. Itu Kristen yang sejati. Bagaimana sekarang saya dan saudara? Tadi proses, kita mau diproses untuk hidup dalam terang. Saudara, firman Tuhan katakan Yesus dalam yaitu Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa yang hidup dalam aku, dia hidup dalam terang.
Tetapi dalam dalam Matius pasal yang kelima ayat 4, 15, 16, kamulah terang dunia. Amin saudara. Kamulah terang dunia. Jadi terang. Saya kasih dalam Kristus ya. Jadi kalau sudah mengerti firman Allah, memahami, maka terang dan gelap itu tidak bisa disatukan. Betul? Kalau gelap dan terang dijadi satu, jadi warnanya apa? Abu-abu. Banyak orang Kristen yang abu-abu. Tidak jelas berarti. Ini Kristen tapi kok koyok ini, nggak jelas. Terang. Tadi kan bertobat meninggalkan kehidupan yang lama. Ada jadat yang lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup dalam dosa kita ditinggalkan. Dan kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, hidup dalam terang. Semua kita tinggalkan. Keadaan dunia ini kebiasaan sebelum kita mengenal Tuhan. Saudara, terang. Ya, tapi sekarang saya katakan banyak orang Kristen yang abu-abu. Maaf kalau ini saya sampaikan. Kapan lalu saya sedikit memang ya agak keras. Dan saya boleh katakan marah karena kebenaran. Dia katakan, saya tertipu om, saya tertipu. Lo tertipu dalam hal, cerita. Saya bilang, langkah awal sudah salah. Tahu bahwa terang dan gelap tidak bisa disatukan. Katanya nanti janji seperti ini. Oh, janji dunia itu. Janji ini setan, janji ini dunia. Ya begitu, tidak akan mungkin tergenapi. Mana buktinya? Saya katakan gitu. Saya bilang, kenapa bisa tertipu? Saya merasa ditipu, dipucui. Karena apa? Saya katakan, karena kurang jeli, kurang enggak punya hikmat, enggak bijaksana. Saya katakan keselamatan itu harus keras dan kenceng. Kalau tidak neraka, bukan surga. Terus tapi sudah saya jelaskan begitu terus. Saya kita berdoa saja. Selesaikan, sebab dikasih penjelasan tetap aja tertipu dan tertipu. Saudara, kalau tidak mau tertipu ya hiduplah dalam kebenaran. Amin. Hiduplah dalam bertobat. Hidup dalam kebenaran, bertobat, hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan hidup di dalam terang. Haleluya. Kok sepi? Haleluya. Yang kelima saudara, yaitu buah Roh Kudus. 1 buah 9 rasa. Berkali-kali saya sampaikan kepada saudara, buah Roh Kudus bukan 9 saudara, tetapi 1 buah 9 rasa. Yang pertama rasanya, halo, pedas. Yang pertama rasanya, ayo yang keras. Yang pertama buah roh itu rasanya kasih. Yang kedua, kok merengut kabeh rupanya, suntrut kabeh. Halo? Buah yang kedua rasanya sukacita. Ada sukacita? Haleluya. Kok masih suntrut? Selanjutnya buah yang ketiga adalah isinya adalah ayam tentrem. Mau hidup ayam tentrem? Saudara, hidup ayam tentrem, dekat dengan Tuhan, damai sejahtera. Buah yang selanjutnya rasanya sabar. Aku tak belajar sabar, tidak mungkin bisa. Hanya Roh Kudus, saudara dipenuhkan Roh Kudus, dikuasai, dipimpin, saudara akan bisa jadi sabar. Kalau sudah belajar sabar hari ini dalam ibadah bisa, tapi pulang nanti saudara mau keserempet sepeda motor, mau keserempet koncone, oh misuh-misuh ya kan. Bilang lu marah-marah, hilang sabare. Ya, selanjutnya rasa yang selanjutnya apa saudara? Kemurahan, murah hati. Jangan jadi orang Kristen medit, kikir.
Waktu untuk Tuhan, waktu beribadah, waktu memuji Tuhan, waktu baca Alkitab, waktu berdoa. Tuhan memberikan waktu banyak, saudara. Ya, yaitu dikatakan kemurahan, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, di sini rasanya baik. Jadi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang terakhir itu pengendalian diri. Itu hanya oleh Roh Kudus. Saudara mau marah Tuhan, tebak dada ini. Dalam nama Yesus. Saudara mau maki-maki orang dalam nama Yesus. Makanya saudara kalau diserempet orang kaget, saudara dalam nama Yesus gitu. Jangan miso-miso. Jangan maki-maki orang. Saudara. Ya, tapi kadang-kadang begini saudara. Ya saya sering itu. Saya enak-enak gini. Ada mau nyerempet saya, nyerempet gini, dia berhenti maki-maki sama saya. Loh, yang saya itu sudah di pinggir, mobil nyerempet saya, saudara, maki-maki saya. Kakung kasih. Dan dia minta ganti. Saya itu habis pelayanan waktu itu di daerah Wonocolo sana. Saya pulang bawa sepeda Bravo itu. Rupanya businya ada mas. Jadi ngendet-ngendet sudah di sini itu apa? Di sini itu ada itu pinggir itu apa itu pembatas. Jadi saya jalan sini, ini mobil nyerempet, langsung dia berhenti, maki-maki marah. Saya bilang terima kasih Tuhan, haleluya. Aku mari khotbah, engko jangan-jangan sing wong tak khotbahi tadi. Saya diam aja. Padahal tidak salah saya. Harus ditandakno begini-begini dan seterusnya. Saya bilang ya. Saya kalau untuk dandan, saya udah pulang, saya ada ibadah di gereja kami nututno. Terus saya bilang itu saya minta uang, tak buka dompetnya 20.000 saudara. 20.000 itu tok. Untung saudara amplop tadi tak taruh di dompet, tak taruh di Alkitab saudara. Ini diambil saudara. Begitu diambil anaknya perempuan di mobil itu sedang gedor-gedor, kena apa? Kepanasan. Dia buka saudara. Dia buka masih maki-maki sama ini begini ini kurang. Betulnya saudara waktu itu saya masih ngajar. Kalau mau urusan ke polisi saya bisa ngebel mantan anak buah saya yang ada di Sidoarjo punya nomor. Tapi saya tidak mau seperti itu sebagai popo. Saudara saya diam saja. Terus akhirnya apa saudara? Begitu anaknya keluar saudara, tidak tahu anak itu masuk ditutuplah pintu, dia teriak kecepit tangan. Tak buang, aku tak tinggal aja. Duit 20.000 gintan tak no tangannya anaknya gak cukup. Nah itu saudara sudah salah maki-maki. Bukan saya malati tidak. Saya pernah alami itu. Ya sabar. Ngalah. Seorang sabar itu ngalah. Orang Allah dikasih oleh Allah. Saudara kasih dan selanjutnya saudara kasih apa yang menjadi penyebab tidak bisa berbuah. Saudara baca saja dalam Matius pasal 13. Ada 4 macam tanah. Rupanya tanah ini yang yaitu utama atau tanah ini ya yang menjadikan pohon ini bisa bertumbuh, bisa berbuah dan seterusnya. Macam tanah yang pertama, tanah itu yaitu bayangan hati kita. Ada tanah di pinggir jalan seperti itu. Berarti tanah aspal. Bisa ditanami. Begitu benih ditabur hilang. Dimakan ayam, dimakan burung. Itu tanah keras hati ya saudara, tidak bisa terima firman Allah. Kenapa tidak? Belum bertobat, belum hidup dalam kebenaran, belum hidup dalam kekudusan. Tanah yang kedua berbatu-batu, ada ganjalan. Batu itu ganjalan dalam hidup, ganjel. Kira-kira enak kalau hati saudara ganjel saudara, merongkol begitu. Kemarahan, simpan kemarahan itu adalah akar pahit. Mereka bisa ditanam, bisa. Tapi tanahnya tipis. Begitu ada terik matahari, layu dan mati. Biasa begini, dengar firman Tuhan sudah percaya, haleluya, haleluya. Keluar dari gereja, haleluya. Apa firman Tuhan tembuh tadi? Gak ngerti tadi. Pohon-pohon gitu loh. Daun-daun, buah-buah. Seperti itu. Yang ketiga yaitu semak duri, dihimpit semak ini kekhawatiran. Khawatir terus.
akan hidupmu, apa yang kau makan, yang kau minum, akan pakaian, masa depan, dan seterusnya. Anak-anak yang kuliah juga bagaimana untuk biaya. Saya pernah muliakan anak saudara. Saya berdoa, berlangkah dengan iman. Kalau memang itu kehendak Tuhan, Tuhan sediakan. Saudaraku kasih, saya tanya sama anak saya yang pertama, setelah lulus SMA, kamu mau kuliah, kamu bekerja, kamu sekolah Alkitab, apa kamu menikah, gitu aja. Dia jawabnya apa? Bapak punya duit, Papa. Saya bilang punya Tuhan Yesus. Kalau gitu saya kuliah. Tidak punya apa-apa. Di ITS itu adalah universitas yang termahal pada waktu itu. Waktu itu sama satu semester 1,100,000, sekarang itu 15 juta kan. Wah, sekarang 15 juta satu semester 6 bulan. Belum biaya-biaya yang lainnya. Tetapi karena Tuhan, saya tidak khawatir kan Tuhan menyediakan semua. Amin. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti sediakan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, baru tanah yang keempat itu menghasilkan bahwa tanah yang baik dan subur. Hati ini baik, bagaimana supaya jadi baik? Tanah hati kita harus mau digarap oleh Tuhan, dicangkul oleh Tuhan, digemburkan oleh Tuhan. Baru benih itu bisa tumbuh, hidup, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Buahnya apa? Di dalam Matius itu buahnya 30, 60, 100. Tapi kitab yang lain seperti Lukas, saudaraku kasih, dari 160 menurun. Saudaraku kasih, ini yang menjadi doa kami kepada jemaat. Maka kalau saya berdoa tidak mau Tuhan balas mereka 30%, tidak. Namun saya bilang balas mereka 100 kali lipat ganda. Amin saudara. Nah, ini tanah yang menjadi penyebab. Hati kita yang menjadi penyebab tidak bisa bertumbuh kerohanian. Firman Tuhan tidak bisa mancap. Firman Tuhan hanya bisa didengar saja, saudara. Selanjutnya, saudaraku kasih, untuk dapat berbuah. Tadi dikatakan bahwa ada dua hal. Ada daun dan ada buah. Banyak orang Kristen hanya daun, kelihatannya setia, sungguh-sungguh, tapi tidak ono apa-apane, kosong. Tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Daun. Saudaraku kasih, selain pohon, apakah ada yang punya daun? Ada? Apa? Rumah. Rumah punya daun, daun pintu, saudara. Ya kan? Untuk apa? Untuk keluar masuk. Sarana untuk bunga dan buah. Daun. Terus apa lagi? Manusia punya daun, daun telinga untuk mendengar. Kalau kita hanya mendengar, telinga hanya mendengar, saudara, tidak ada artinya firman Tuhan. Mendengar, percaya, menerima dan melakukan, amin, baru diberkati Tuhan, ada buahnya. Aku kasih dalam Yesus. Selanjutnya yang terakhir di sini ada 3 hal untuk dapat berbuah. Harus tetap tinggal di dalam Yesus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14. Biarlah engkau tetap melekat kepada pokok itu, kita sebagai ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, dia berbuah banyak. Amin. Berbuah banyak itu berarti diberkati. Tinggal dulu dalam Yesus, melekat dulu dalam Yesus, cari dulu Yesus, baru diberkati Tuhan. Buahnya banyak. Jangan kita datang hanya mencari berkat, tapi mencari Tuhan yang sumbernya. Yang kedua, saudaraku kasih, yaitu semakin berbuah semakin dibersihkan. Amin. Mau dibersihkan? Aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh, kenapa aku harus mengalami begini? Sakit penyakit kondak waras, watuk terus seperti ini, dan ini mengalami. Saudara sedang dibersihkan supaya buahnya lebih lebat lagi. Haleluya. Mau berbuah lebat, mau dibersihkan. Tantangan, rintangan, pencobaan, ujian dan seterusnya membersihkan saudara. Saudara, yang terakhir kita baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari kita semua berdiri, kita baca dengan suara yang keras. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang keras. Sudah ketemu? 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan dan buahmu itu tetap itu ajek, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa? Doa saudara mau dijawab oleh Tuhan, persoalan saudara mau diatasi oleh Tuhan, sakit penyakit saudara mau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara di sini tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Saudara kasih, sehingga kita bisa berbuat dan buah itu tetap ajak, tetap setia, tetap tekun, tetap rajin, tetap sungguh-sungguh dalam kita mengerjakan pekerjaan Allah. Apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan kepada saudara. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, keperluan, pergumulan saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang sama telah menolong yaitu jemaat mula-mula. Para pengikut-pengikut Tuhan juga akan menolong kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Baik hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami, sandaran kami, hanya kepadamu kami percaya. Haleluya. Dengan percaya kami berilah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan dengan iman, kita hanya berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia akan melindungi kita, menolong kita, dan memberkati hidup kita di tengah-tengah kekeringan, kekrisisan dunia ini. Tapi apabila sudah dekat dengan Tuhan seperti pohon yang tumbuh dengan subur, daunnya tidak akan layu dan selalu berbuah, menghasilkan buah. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Siregar maju ke depan dan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
Kembali kami Tuhan datang menghadap Engkau di pagi hari indah ini. Kami merasakan kasih Engkau ya Tuhan di pagi hari indah ini. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas silakan menjalankan. Puji nama Tuhan, sungguh indah karya Tuhan melawat kita pada saat yang indah ini. Biarlah dengan lawatan Tuhan membawa kita mengerti kehendak Tuhan, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak, Ibu, Saudara, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak, Ibu berikan kepada kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Ibu Tabita, persembahan keluarga Bapak Andi,
Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Puji nama Tuhan. Untuk sebelum kita akan yaitu tutup dalam doa, dalam ibadah ini kita tayangkan yaitu ada program untuk pengadaan kabel snack. Kabel snack tolong. Ya, itu yang kita akan ya program kita. Nah, yang sudah masuk yaitu kas gereja ada 1 juta, NN 500, Lala dan Vanu 500, NN lagi ada 1 juta, Pak Yusuf Gesang ada 300. Ya, itu Bapak Ibu yang sudah terkumpul. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang tergerak silakan, tapi yang tidak jangan sampai terpaksa dan dipaksakan. Jadi Bapak Ibu ngalir bahwa dalam doa itulah yang penting, mendoakan agar apa yang menjadi program dalam pekerjaan Tuhan boleh terjadi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang sakit seperti Bu Wanti, yang masih ada di rumah sakit. Tapi belum bisa kita kunjungi karena masih ada di ruang isolasi. Kapan lalu saya datang, tapi belum boleh karena sakit paru-paru. Jadi belum bisa kita bawa dalam doa agar Tuhan tolong, dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mohon Bu Nunu berdoa sebelum doa berkat.
Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang di bawah silakan duduk kembali, yang di atas boleh pulang terlebih dahulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.